Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 9 April 2026. Sari Berita. Jemaah Haji ND Kloter Sub 80 dijadwalkan berangkat 9 Mei 2026. Pompa hidram jadi solusi krisis air bersih di Desa Langageda. Saudara, inilah berita selengkapnya. Bersama saya, Antonia Nona. Jemaah haji asal Kabupaten ND yang tergabung dalam Kloter Sub 80 Embarkasi Surabaya dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pada 9 Mei 2026. Keberangkatan dilakukan dari Bandar Udara Haji Arubusman ND menuju Surabaya dengan transit di Kupang menggunakan maskapai penerbangan Wings Air. Laporan Suimam. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten ND, Haji Muhammad Salam Daud mengatakan jadwal tersebut telah ditetapkan berdasarkan ketentuan resmi pemberangkatan jamaah haji tahun ini. Seluruh jamaah haji asal ND akan mengikuti rangkaian perjalanan bersama jamaah dari Nusa Tenggara Timur dalam kelompok terbang SUB 80. Dijelaskan, setibanya di Surabaya, jamaah haji dijadwalkan menjalani masa transit selama 2 malam sebelum memasuki asrama haji untuk persiapan keberangkatan. Pada 11 Mei 2026, para jamaah haji akan masuk ke asrama haji Sukolilo, Surabaya untuk mengikuti proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2026, jamaah haji Kloter SUB 80 akan diberangkatkan menuju Jeddah melalui Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. Penerbangan tersebut menjadi bagian dari jadwal resmi pemberangkatan jamaah haji Indonesia menuju Arab Saudi pada musim haji 2026. Jadi untuk persiapan kita, alhamdulillah sudah di hari ini kita mulai pemesanan tiket. Insya Allah nanti kita masih lakukan manasik, memastikan manasik ibadahnya siap, terus kesehatannya sudah siap, dan kita terus berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan dan puskesmas yang menangani jamaah haji tentang kesiapan jamaah haji baik dari fisiknya maupun ibadahnya. Alhamdulillah rata-rata jamaah haji kita sudah siap. Kita berharap bahwa dalam saat pemberangkatan nanti tidak ada kendala halangan yang berarti buat jamaah kita. Itu yang kita harapkan sama-sama. Sementara itu, kepulangan jamaah haji Kloter SUB 80 dijadwalkan tiba kembali di Indonesia melalui Bandar Udara Juanda, Surabaya pada 22 Juni 2026. Setelah tiba, jamaah akan beristirahat di Hotel Quds Royal, kawasan Ampel, Surabaya sebelum kembali menuju asrama haji. Setelah menjalani masa istirahat dan proses debarkasi, jamaah haji asal Kabupaten ND dijadwalkan kembali ke daerah pada 24 Juni 2026. Pemulangan dilakukan melalui jalur penerbangan menuju ND setelah seluruh rangkaian pelayanan dan pemeriksaan kesehatan selesai dilaksanakan. Warga Desa Langageda, Kabupaten Ngada manfaatkan teknologi pompa hidram guna menjaga ketersediaan air bersih, ancaman kekeringan dan penurunan debit air PDAM saat musim kemarau tidak lagi menjadi persoalan utama bagi mereka. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Ancaman kekeringan dan penurunan debit air PDAM saat musim kemarau kini tidak lagi menjadi persoalan utama bagi warga Desa Langageda, Kabupaten Ngada. Masyarakat setempat kini memiliki solusi alternatif melalui pemanfaatan teknologi pompa hidram yang mampu menjaga ketersediaan air bersih. Program pompa hidram ini hadir untuk memastikan pasokan air tetap mengalir ke rumah-rumah warga, terutama saat suplai dari PDAM mengalami gangguan. Teknologi ini dinilai efektif dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang kerap terdampak kekeringan. Pompa hidram bekerja dengan memanfaatkan tekanan air alami tanpa menggunakan tenaga listrik maupun bahan bakar. Air dari sumber dialirkan menuju bak penampung sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Sekretaris Desa Langageda, Agustinus Mara, mengatakan bahwa pemanfaatan pompa hidram sangat membantu terutama saat debit air dari sumber utama menurun. Menurutnya, teknologi ini menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam menjaga ketersediaan air bersih. Untuk kita
khususnya masyarakat Desa Langgeda sudah cukup membantu dengan adanya bantuan pompa hidrat ini. Ada 2 unit. Di 2023 1 unit dengan 2024 1 unit dibangun, dan solusinya pada saat kita di musim kemarau itu sudah cukup membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat, khususnya masyarakat Desa Langgeda. Untuk musim kemarau tetap terbantu, walaupun kita ini ada PDAM, tetapi PDAM ini dengan kekurangan debit airnya dari PDAM, maka kita ada merasa keterbatasan fasilitas khususnya air minum. Hal senada disampaikan salah seorang warga Damianus yang merasa sangat terbantu dengan keberadaan fasilitas tersebut. Ia bersama warga lainnya berkomitmen untuk menjaga dan merawat pompa hidram agar tetap berfungsi optimal. Bahkan Langgeda ini salah satu kampung yang gunakan. Kami bagi per pompa, satu pompa ke satu titik. Kedepan program penyediaan air bersih melalui pompa hidram diharapkan dapat diperluas ke wilayah lain yang mengalami kesulitan air. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan di daerah pelosok. RRI Ferisoo melaporkan. Bupati Ende Yosef Benedictus Badioda meluncurkan 3 desa cantik statistik di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu 8 April 2026. Laporan Rovinus Wula. 3 desa tersebut yakni Desa Manolondo, Desa Wolotopo Timur, dan Desa Ngalupolo, Kecamatan Dona. Peluncuran program Desa Cantik Statistik tersebut berlangsung di Desa Manolondo dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, kecamatan, dan masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa berbasis data. Dalam sambutannya, Bupati Yosef menegaskan bahwa pencanangan Desa Cantik Statistik merupakan langkah strategis menuju pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Program ini tidak sekadar simbol komitmen, tetapi juga bentuk nyata transformasi pembangunan desa. Ia menjelaskan bahwa data memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang efektif. Tapi ternyata memang desa cantik adalah desa cinta statistik. Ini artinya kita cinta data ini. Ini kita main data ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pencanangan desa cinta statistik hari ini merupakan satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah. Desa yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Ini penting. Data itu menjadi hidup kita. Program ini tidak hanya menjadi simbol komitmen, tapi juga merupakan wujud nyata transformasi pembangunan desa yang berlandaskan pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Bupati Yosef, melalui program Desa Cantik Statistik diharapkan tumbuh kesadaran kolektif akan pentingnya data. Data yang akurat dan mutakhir menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan yang berkualitas. Ia juga mengingatkan bahwa di era saat ini data merupakan kekuatan utama dalam pembangunan. Desa yang mampu mengelola data dengan baik akan berkembang lebih cepat, terarah, dan mandiri. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa konsep Desa Cantik Statistik tidak hanya berbicara soal angka. Program ini juga menekankan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi desa agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. RRI Rovinus Wula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Ende menunjukkan tren positif dengan capaian di atas rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun kondisi ini dinilai masih menjadi tantangan untuk terus memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota. Tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Ende pada tahun 2025 tercatat berada di atas rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan survei tingkat kegemaran membaca masyarakat 2025 yang dirilis Perpustakaan Nasional, nilai indeks membaca Kabupaten Ende mencapai 63,59. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi NTT yang berada di angka 62,05. Capaian tersebut menempatkan Ende sebagai salah satu daerah dengan tingkat kegemaran membaca yang relatif lebih baik dibanding dengan
dengan sebagian besar kabupaten kota di NTT. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam budaya literasi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, founder Teras Bacaan MOK, Dominika Dapa, mengatakan capaian ini menjadi angin segar sekaligus tantangan bagi penggiat literasi di Kabupaten Ende. Ia menilai angka tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kerja-kerja sunyi para pegiat literasi di berbagai wilayah. Sebagai pengelola sebuah taman baca atau komunitas baca, saya melihat data ini sebagai apresiasi. Tentu saja untuk kerja-kerja sunyinya kami sebagai para penggiat literasi. Dan kerja-kerja sunyi itu tentu saja adanya kolaborasi antara para penggiat literasi baik yang ada di taman baca maupun komunitas kreatif di pelosok-pelosok kota Ende yang tentu saja ada banyak yang kita tidak tahu. Ia menjelaskan capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk pengelola taman baca dan komunitas literasi yang aktif menjangkau masyarakat hingga ke daerah terpencil. Peran komunitas dinilai sangat penting dalam menumbuhkan kebiasaan membaca di tengah masyarakat. Dominika berharap semangat literasi di Kabupaten Ende tidak hanya berhenti pada angka statistik semata. Ia mendorong agar budaya membaca terus ditingkatkan melalui dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, komunitas maupun keluarga. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan. Semana Santa di Larantuka tidak hanya syarat makna religius, tetapi juga mencerminkan kuatnya toleransi antar umat beragama. Selengkapnya, laporan Rahma Suci. Tradisi Semana Santa di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi momentum religius bagi umat Katolik, tapi juga memperlihatkan kuatnya nilai toleransi antar umat beragama di daerah tersebut. Seorang pemuda Muslim, Oncu Betan, menjelaskan bahwa toleransi merupakan prinsip penting dalam kehidupan beragama. Ia menegaskan sebagai umat Islam, pihaknya meyakini ajaran lakum dinukum waliyadin, yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Menurutnya prinsip tersebut menjadi dasar untuk saling menghormati tanpa harus mencampuri keyakinan masing-masing. Kalau kita sebagai umat Islam ya, kita punya keyakinan bahwasanya toleransi intinya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi ketika umat Katolik beribadah, kita tidak usah mengganggu. Kalau kita tidak usah mengganggu dan kita menyediakan posko, ini bentuk sebagai toleransi. Kalau kita toleransi yang orang kalau ekstrimnya bilang kalau bertoleransi jangan berbenturan dengan akidah, kecuali kita mengikuti prosesnya ibadah umat Katolik. Itu maka berbenturan dengan akidah kita. Tapi selama kita membiarkan, kita menjaga teman-teman umat Katolik bisa beribadah dengan tenang, itu merupakan bagian dari toleransi. Ia juga mengingatkan bahwa toleransi tidak boleh bertentangan dengan akidah. Oleh karena itu, batas toleransi dijaga dengan tidak ikut dalam ritual keagamaan, tapi tetap memberikan ruang dan juga rasa aman bagi umat lain untuk beribadah. Fenomena ini menjadi cerminan kerukunan yang telah terbangun sejak lama di Larantuka, di mana masyarakat hidup berdampingan dalam keberagaman agama dan juga budaya. Kehadiran Semana Santa setiap tahun pun tidak hanya memperkuat nilai spiritual, tapi juga memperkuat solidaritas antar warga sekaligus menjadi contoh nyata praktik toleransi di Indonesia. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan. Mendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan feature dengan judul Proses Semana Santa Larantuka Membawa Berkah bagi Pelaku UMKM bersama reporter Nikolaus Makumeli. Prosesi Semana Santa di Larantuka tahun 2026 yang dihadiri ribuan peziarah dari berbagai wilayah mendatangkan berkah tersendiri bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kehadiran peziarah yang memadati sejumlah titik prosesi memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Nia, salah satu pelaku UMKM di Kota Larantuka, mengungkapkan pendapatan yang diperoleh dalam beberapa hari terakhir mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Menurutnya, minuman serta makanan ringan yang dijual di lapaknya laris dibeli oleh para peziarah. Kondisi ini menunjukkan
bahwa kegiatan keagamaan besar seperti Semana Santa tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Ia mengungkapkan bahwa pendapatannya meningkat sejak prosesi berlangsung. Dirinya berharap kegiatan ini berjalan aman dan lancar sehingga ke depan bisa mendatangkan lebih banyak peziarah. Ya, kalau pendapat dengan adanya prosesi ini, kami yang penjual ini banyak yang belanja mestinya. Pendapatan juga meningkat. Kalau setiap tahun tuh tergantung peziarah yang datang. Kita punya pendapatan ini tergantung peziarah yang datang. Semakin banyak peziarah maka pendapatan juga meningkat. Kalau peziarahnya berkurang, ya pendapatan juga sesuai dengan peziarah yang datang. Harapannya semoga Semana Santa ini banyak peziarah yang datang supaya ini semakin dikenal luas dan kami juga bisa mendukung ekonomi ini. Ungkapan syukur juga disampaikan Nona Raniri, pelaku UMKM yang menjual produk olahan kuliner lokal asli Larantuka, yakni jagung titi, kue rambut, serta olahan lainnya. Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas rezeki yang didapatkan dari hasil jualan, di mana usai prosesi Semana Santa di Larantuka, lapak jualannya ramai dikunjungi para pengunjung yang hendak membeli oleh-oleh khas Larantuka. Ya, dalam perayaan tingkat pendapatan kami, ya yang kami dapatkan syukur alhamdulillah. Ya, ada peningkatan begitu. Yang sering dibeli oleh para pengunjung itu apa saja? Kue rambut, jagung titi, emping goreng, kue delapan, kue kering. Itu yang sering dicari oleh para pengunjung. Yang dicari oleh pengunjung itu makanan khasnya itu hanya kue rambut, jagung titi, emping goreng dengan emping yang sudah yang mentah. Itu kisaran harga berapa? Kalau emping dia per kilo 1 kilo 100. Kalau pakai mika kecil begini 25. Nah, kalau sementara emping kalau mika besar begini 50. Semana Santa di Larantuka memang dikenal sebagai salah satu tradisi keagamaan terbesar di Nusa Tenggara Timur yang selalu menarik perhatian ribuan peziarah dari berbagai daerah. Selain menjadi momentum religius, kegiatan ini juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor perdagangan dan UMKM. Melalui prosesi ini, diharapkan sinergi antara kegiatan keagamaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin kuat, sehingga tradisi Semana Santa tidak hanya menjadi warisan budaya dan spiritual, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan warga Larantuka. Prosesi Semana Santa kembali menjadi magnet spiritual yang menggetarkan hati, sekaligus membawa denyut kehidupan baru bagi ekonomi masyarakat setempat. Semana Santa di Larantuka memang lebih dari sekedar ritual. Ia adalah warisan budaya dan spiritual yang mengikat hati, sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Ribuan peziarah yang hadir bukan hanya mencari makna religius, tetapi juga membawa kehidupan bagi UMKM yang berjuang di tengah kota kecil ini. Harap pun terucap, semoga sinergi antara iman dan ekonomi terus terjalin erat, agar Semana Santa tidak hanya dikenang sebagai prosesi suci, tetapi juga sebagai momentum yang menumbuhkan kesejahteraan warga Larantuka. Semana Santa Larantuka, iman yang menghidupkan, berkah yang menguatkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah edisi Kamis 9 April 2026. Saya Antone Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.